Sebagai warga negara Indonesia, sebenarnya kita tuh udah taat aturan atau belum sih? Menarik. Kalau dipikir-pikir, kadang kita ngerasa udah benar, tapi tanpa sadar masih sering melanggar hal-hal kecil. Nah, di video ini, aku mau bahas tentang perilaku konstitusional plus hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, tapi dari sudut pandang kehidupan sehari-hari aja, yang relate sama kita. Kalau boleh jujur, aku sendiri juga sebenarnya belum sepenuhnya taat aturan. Misalnya dari hal kecil, kayak aku pernah nyebrang jalan, tapi nggak di tempatnya, padahal tahu kalau itu salah. Atau kadang juga kalau lagi buru-buru masuk kuliah, bisa aja telat masuk kelas, yang sebenarnya itu juga udah termasuk melanggar aturan kan. Dan mungkin banyak dari kita ngerasa itu tuh hal kecil, sepele, jadi sering diabaikan. Kayak mikir, ah cuma sekali, gak bakal kenapa-kenapa juga. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, misalnya semua orang hampir rata-rata berpikir seperti itu, lama-lama aturan yang udah ada jadi nggak dihargai lagi dong. Tapi di sisi lain, aku juga berusaha taat. Misalnya pakai helm kalau mau naik motor, atau berusaha mengikuti aturan yang udah ada di kampus. Jadi, aku sadar kalau warga negara itu bukan soal selalu benar, tapi tentang usaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, dari situ aku mulai ngerti nih kalau yang namanya perilaku konstitusional itu adalah sikap kita sebagai warga negara dalam menaati aturan yang ada. Sesuai dengan hukum dan konstitusi di negara kita yaitu Indonesia. Konstitusi itu sendiri bisa dibilang sebagai dasar aturan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, kita juga punya yang namanya hak dan kewajiban, di mana hak itu sesuatu yang kita dapatkan, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan serta hak untuk berpendapat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti menaati hukum, menjaga ketertiban, dan menghormati orang lain. Dan yang paling penting, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Nah, karena penasaran, aku akan coba nanya ke beberapa orang nih terkait pandangan mereka terhadap hak dan kewajiban. Oke baik, sebelumnya boleh kenalin dulu nggak nih nama kakaknya siapa? Oh ya, perkenalkan nama aku Yesanda. Aku berasal dari mahasiswa teknologi pangan. Dari kampus mana? Universitas Solana Universitas Tirtayasa. Jadi aku mau nanya kak, di dalam hidup kan ada yang namanya hak dan kewajiban. Nah menurut kakak sendiri di zaman sekarang ini tuh kalau dilihat dari sudut pandang kakak, orang-orang sekitar tuh lebih mentingin mana nih haknya dulu atau menjalankan kewajibannya dulu? Oh, menurut aku sih ya di zaman sekarang tuh banyak banget orang yang cenderung lebih mementingkan hak, lebih menuntut hak dibandingkan menjalankan kewajiban sendiri. Terus juga hak tuh sering dianggap sesuatu yang harus kita apa tuh namanya langsung didapat gitu dibandingkan kewajiban yang kadang apa ya lebih sering diabaikan gitu. Padahal kan keduanya harus seimbang ya buat dijalannya. Cukup sih. Makasih ya kak. Nah, jadi di dalam kehidupan kan ada yang namanya hak dan kewajiban ya. Nah, menurut pandangan kamu sendiri atau berdasarkan pandangan kamu terhadap orang sekitar di zaman sekarang, orang atau masyarakat itu tuh lebih sering nuntut hak atau menjalankan kewajibannya? Kalau menurut saya pribadi sih di zaman sekarang itu banyak banget orang yang lebih sering minta atau nuntut haknya dulu dibandingkan mikirin kewajibannya. Contohnya kayak gini, kan orang itu pengen banget ya dapat pelayanan yang bagus, pengen didengar pendapatnya, ataupun pengen dapat fasilitas yang layak. Tapi kadang belum semua orang itu tuh mau disiplin ataupun ngelakuin kewajibannya dengan benar. Contohnya kayak taat aturan, jaga kebersihan, ataupun ikut tanggung jawab di lingkungannya masing-masing. Tapi sebenarnya sih nggak semua orang kayak gitu ya, karena masih ada tuh orang-orang yang sadar dan juga mereka itu berusaha jalanin kewajibannya dulu baru minta haknya. Jadi kalau disimpulin sih di zaman sekarang ini tuh lebih banyak yang fokus ke haknya dulu. Padahal kan harusnya antara hak dan kewajiban itu harus jalan berbarengan dan juga seimbang.
Nah, dari jawaban mereka tadi, ternyata cukup banyak yang ngerasa kalau masyarakat sekarang lebih fokus ke hak dibanding kewajiban. Kalau dipikir-pikir, hal itu emang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tadi, contohnya itu katanya kita udah dengar ya kalau banyak orang yang nuntut fasilitas yang baik, tapi malah dia tuh masih buang sampah sembarangan. Terus katanya terkait keinginan dilayani dengan baik, tapi dia sendiri nggak ngikutin aturan yang ada gitu. Nah, hal seperti ini nunjukin kalau kesadaran akan kewajiban masih kurang ya teman-teman. Padahal kalau semua orang hanya nuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, kehidupan masyarakat bisa jadi gak seimbang, bahkan bisa nimbulin masalah. Jadi kalau disimpulin, berdasarkan yang sering kita lihat di sekitar sekarang, banyak orang itu lebih sering minta atau nuntut haknya dulu dibanding mikirin kewajibannya. Oke, jadi di sini aku akan kasih beberapa cuplikan berdasarkan data dari sumber-sumber yang udah aku kumpulin. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, Nah, kalau kita tarik garis nih buat dibandingin ke lingkungan, kalau aku lihat berdasarkan lingkungan sekitar, hal-hal seperti ini juga masih sering terjadi. Masih ada yang melanggar aturan kecil yang sebenarnya berdampak juga bagi orang lain. Jadi sebenarnya masalahnya ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua orang, tapi cukup umum di masyarakat. Dari pengalaman dan hasil pengamatan tadi, aku jadi sadar kalau jadi warga negara yang baik itu dimulai dari hal kecil. Aku juga masih dalam proses belajar untuk lebih taat aturan dan lebih sadar akan kewajiban, bukan hanya menuntut hak. Satu pesan aku, perubahan itu nggak harus langsung besar, tapi bisa dimulai dari diri sendiri, dan tentunya melalui hal-hal sederhana. Karena kalau bukan kita yang mulai, ya siapa lagi?